tantangan, ada banyak godaan-godaan yang datang dalam hidup kita, yang membuat kita menempuh jalan pintas, jalan mudah, jalan yang gampang, jalan yang mungkin kita dalam proses yang begitu singkat. Kadang-kala kita mengabaikan perkenan Tuhan dalam hidup kita. Saya adalah salah satu hamba Tuhan yang tetap kebenaran harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, bukan kepentingan. Saya melihat banyak hamba Tuhan yang oleh karena kepentingan, kebenaran digeser sedikit, tidak apalah, dengan bahasa-bahasa kamuflase yang berusaha untuk ini, dan bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi hari ini saya akan bersama-sama menyeberangkan firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan pada Tuhan, dan bermaksud untuk mengubah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan coba diingat, Tuhan lupa ya, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan pelayanan. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, aku ini seorang gembala sedang, aku ini seorang pelayan yang luar biasa, aku di musirawas terkenal, dan banyak hal yang mungkin bisa disebutkan untuk menunjukkan, untuk mengubah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan sesuatu yang mengejutkan, ternyata semua prestasi yang sudah dibuat, pelayanan spektakuler yang sudah dibuat, mujizat-mujizat yang sudah dibuat besar itu, saudara, tidak merubah apa yang menjadi penilaian Tuhan. Coba ingat itu, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan sama sekali nggak ada efeknya di hadapan Tuhan, nggak ada efeknya di hadapan Tuhan. Bahkan disebutkan semua pelayan itu tidak merubah penilaian Tuhan. Bahkan ngeri, saudara, orang yang melakukan pelayanan mujizat luar biasa terpenting, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Jujur, waktu saya baca ini agak aneh gitu. Orang yang melayani luar biasa, tapi pakai Tuhan manusia, kok nggak dikenal Tuhan? Kan ada pertanyaan betul ya? Aku baca dia. Masa Tuhan sudah melayani luar biasa, masa nggak dikenal oleh Tuhan? Saudara, saya mendapat berkat ini, saudara. Dalam kehidupan kita ada namanya buah pelayanan dan juga ada buah kehidupan. Mungkin buah pelayanan kita hebat, luar biasa, dihormati orang, wah, dilulukan orang luar biasa, wah, ini hamba Tuhan luar biasa, hamba Tuhan yang diperangi oleh Tuhan luar biasa. Tapi sih ada buah kehidupan yang harus kita munculkan dari kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat di atasnya, saja hidup dalam kebenaran firman Tuhan, secara otomatis hidupnya akan mengalami perubahan. Terobosan demi terobosan akan terjadi dalam hidup. Yang pertama, bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dengan cara kita melakukan firman Tuhan atau kehendak Bapa dalam hidup kita. Yang kedua, berapa saudara? 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Baca pinter ngomong gitu. Ayo jemaat, jangan takut, jangan khawatir kebutuhanmu. Dan jadi sebagai hamba Tuhan kadang-kadang, ya namanya manusia, gitu. Namanya manusia. Dan percayalah, waktu kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tidak memusingkan segala kebutuhan kita. Saudara, percayalah,
pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kita. Amin. Saya sering bahkan cerita sama Pak Selamat. Dia bilang, Pak, saya ini adalah orang yang tidak pinter untuk nego, pinter apa? Lobby ya. Saya tidak bisa. Saya tidak pinter lobby. Ada orang yang ketemu sekali dapat motor, ketemu sekali dapat keyboard. Aku orang seperti itu, tapi saya tidak, saya tidak pinter. Saya kalau orang kaku, kalau saya belum kenal, saya tidak berani ngobrol dekat, tidak berani karena ya itu kekurangan saya. Kalau sudah kenal seperti saudara ya, biasanya lah, ya sudah kenal. Nah, maksudnya kalau saya bercanda-canda yang agak berlebihan itu sudah tidak akan marah, gitu kan? Tidak bisa, tidak bisa ngelobi itu tidak bisa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya masuk ke 17 tahun. Bu Joyce tadi berapa? 46 ya? 26 tahun, saya baru 17 tahun dicecar. 17 tahun dicecar. Saya mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah meminta-minta. Itu bukti bagaimana pemeliharaan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Asal sungguh-sungguh cari Tuhan, kita tidak perlu memutuskan semua. Saudara, jemaat yang saya layani tidak ada, pegawai negeri tidak ada. Tuhan apa yang sedang kerjakan ini yang terus perlu kita kerjakan, sehingga saudara, rancangan yang kita buat bukan dari hikmat manusia, bukan dari pengetahuan manusia, tetapi apa yang kita rancang itu benar-benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Kadang-kadang saya menemukan hamba Tuhan, Tuhan ngomong tahun depan harus bangun gereja yang lebih gede lagi. Kalau kemarin 10-20, sekarang harus 20-40 lebih besar lagi. Dia tanya, memang Tuhan ngomong soal gitu ya? Tuhan ngomong kayak gitu kan? Tapi kadang-kadang membedakan antara kehendak Tuhan dengan ambisi pribadi itu kadang-kadang agak-agak tipis gitu. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita rancang itu benar-benar apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Bagaimana caranya? Duduk diam, mendekatkan Yesus. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dan saya percaya, kalau kita hamba Tuhan terus melalui, kita menjadi hamba Tuhan yang tetap berjalan di dalam kebenaran. Kita akan menjadi hamba Tuhan yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kau bukan hamba Tuhan yang dikenal di Sirawas, di provinsi, kau tidak, banyak orang tidak kenal. Tapi kita harus pastikan Tuhan akan menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hatinya. Tuhan.